politik umat Kristen harus mengacu pada nilai-nilai berikut ini. Yang pertama, politisi Kristen harus menjamin kebebasan berbicara, berorganisasi, beribadah, bangun gereja, memilih dan mencari tempat pekerjaan, tempat tinggal, sekolah, kuliah. Politisi Kristen, pejabat Kristen harus menjamin ini. Jadi nggak boleh fanatik sempit. Yang kedua, pejabat, pemimpin, politisi Kristen harus menjamin kemerdekaan setiap masyarakat yang dipimpin. Artinya jangan mengintimidasi masyarakat. Kalaupun masyarakat itu tidak memilih dia. Karena itu hak politik orang. Tidak boleh menjajah, menindas masyarakat itu hanya karena perbedaan suku, budaya, warna kulit, dan bahkan juga agama. Tidak boleh. Harus rendah hati. Karena kalau dia terpilih pun, bukan karena hebatnya, tapi karena Tuhan. Dan jangan juga merendahkan orang lain. Saudara, mungkin saudara kenal yang namanya Nico Siahaan ya. Dia waktu periode pertama dia nyalon dari Dapil Bandung. Nah waktu itu dia minta ketemu saya. Saya bilang boleh. Lalu dia bilang, Pak Pendeta mohon doanya, restunya, dukungannya, saya mau nyalon Pak. Oh setuju saya bilang. Tapi saya tanya dia waktu itu, apa visi Bapak mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI? Pak Tony, saya rindu menjadi berkat. Saya berharap itu tidak hanya di mulut ya. Saya berharap itu Bapak lakukan, saya bilang. Pesan saya, kalau Bapak nanti diberkati oleh Tuhan dan Bapak lolos sampai di Senayan, jangan sombong Pak. Tetaplah rendah hati. Tetaplah dekat dengan masyarakat. Jangan hanya karena Bapak mau butuh suara kami, lalu Bapak telepon saya. Itu namanya politisi sombong, saya bilang. Siap Pak Pendeta. Oke, kita berdoa, saya bilang. Selesai masa kampanye dan tiba masuk pemilihan. Lolos dia. Dan dia langsung WA saya. Terima kasih Pak Pendeta. Doanya, dukungannya. Tapi saya ingatkan lagi, Pak, jangan lupa. Anda lolos, Anda menang karena anugerah Tuhan. Tetaplah rendah hati. Tetaplah melayani Tuhan. Ketulusan artinya berani menerima kenyataan. Artinya ya kalau kalah ya nggak usah jadi gelo kira-kira begitu ya. Nggak usah dicabut aspal, batu, pasir, semen yang sudah dikasih ke masyarakat. Itu kan nggak tulus itu. Kan banyak politisi begitu kan Bapak Ibu ya. Karena tiba-tiba aspal jalan yang baru dibangun ya di satu daerah suaranya di sana rendah, dicopotin semua, diambil semua. Kan ngawur itu. Jadi ketahuan nggak tulusnya gitu. Bagaimana masyarakat bisa mau tulus kan gitu. Dia aja nggak tulus kok. Nah jujur, katakan yang benar. Kalau itu benar, katakan salah kalau itu salah. Sama Bapak Ibu. Periode kedua, Nico Siahaan menang lagi dia. Dan waktu itu saya nonton berita, dia dipanggil oleh KPK berkali-kali. Saya udah agak mulai terganggu juga hati pikiran saya. Aduh, jangan-jangan dia ini tersengat kasus korupsi gitu. Lalu saya japri lagi dia. Saya bilang, Pak, boleh ketemu nggak? Saya bilang, ah boleh lah Pak Pendeta. Gitu. Oke, kapan saya bilang? Udah saya undang Pak Pendeta tanggal sekian, jam sekian, tempatnya di sini, saya undang Pak Pendeta. Oke, saya datang. Saya bilang. Lalu saya ketemu Bapak Ibu. Lalu saya tanya, kelihatannya nama Bapak makin terkenal sekarang, saya bilang. Padahal kampanye sudah selesai. Tapi nama Bapak makin terkenal, saya bilang. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Iya, terkenal karena di KPK. Dipanggil KPK, saya bilang. Itu gimana kasusnya, saya bilang. Ah, gini Pak Pendeta, sebenarnya saya tidak korupsi. Oke, tapi kenapa Anda dipanggil? Gini Pak, jadi waktu itu partai kami buat acara, semacam rapat lah, di Bandung.
Saya ketua pelaksana. Penanggung jawabnya itu Bupati Cirebon. Satu partai dengan dia. Dan rupanya dananya itu, dana untuk acara itu disuplai oleh Bupati Cirebon. Dan rupanya dana yang diberikan Bupati Cirebon untuk acara itu adalah hasil korupsi. Itu penjelasan dia Bapak Ibu. Jadi saya hanya mengelola dana yang dari Pak Bupati, Pak. Dan saya tidak ada pakai dana itu untuk makan saya. Nggak ada, Pak. Semuanya saya bayar untuk kepentingan acara itu. Dan ada buktinya gitu. Jadi itu dasarnya kenapa KPK panggil saya. Jadi bukan karena saya menilap uangnya, bukan Pak. Tapi karena Bupati, ya mantan Bupati lah sekarang ya. Mantan Bupati Cirebon itu mengambil dana APBD untuk membiayai acara partai. Jadi Anda nggak terlibat, saya bilang. Enggak lah Pak Pendeta, enggak mungkin. Saya tidak akan pernah melakukan ini. Oke lah kalau begitu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya Bupati Cirebon dijebloskan ke penjara dan Niko Siahaan nggak ikut-ikutan juga di penjara. Berarti dia jujur dan tulus. Politisi Kristen harus memiliki jiwa kepeloporan. Artinya siap mengambil prakarsa untuk meningkatkan prestasi demi kepentingan bersama. Tidak boleh hanya memikirkan kepentingan golongannya, kelompoknya, nggak boleh. Harus memperjuangkan kepentingan semua orang. Juga pemimpin Kristen menjamin, memastikan, melakukan segala sesuatunya harus atas dasar kebenaran. Artinya apa? Dalam melakukan tindakannya harus sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh korupsi. Ijazahnya pun jangan palsu, harus yang benar. Ya, jangan lupa politisi Kristen harus juga didasari, harus memiliki kasih. Artinya mengakui semua manusia adalah bersaudara. Entah di agamanya, Buddha, Hindu, Konghucu, Muslim. Mereka saudara sebagai sesama manusia. Dan juga mereka ciptaan Tuhan juga. Maka dengan demikian, mengayomi, melayani masyarakat itu tanpa pandang bulu. Yang berikutnya kesamaan. Artinya memandang bahwa manusia itu mempunyai martabat hak sebagai sesama warga negara di hadapan hukum. Jadi dalam pengertian di sini Bapak Ibu, pemimpin Kristen harus menegakkan hukum dan keadilan dengan tegak lurus. Jangan kalau maling ayam hukumannya hukuman mati, tapi koruptor didiskon hanya cuma 1 hari, kan keterlaluan itu. Ya, keadilan artinya setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan adil. Jadi dia menjamin hak-hak setiap warga negara. Nah memang Bapak Ibu begini, lagi-lagi ya, sebenarnya kan ada banyak orang Kristen di berbagai partai politik itu. Di Golkar itu banyak orang Kristen. Apalagi di PD, super banyak. Di Gerindra, banyak juga. Demokrat, banyak juga. Tapi sampai hari ini kita lihat loh Bapak Ibu. Kalau ada penutupan gereja, pelarangan orang beribadah, nggak ada satupun yang berani politisi Kristen yang ngomong. Tiarap mereka. Ah, itu saya kesal banget. Di mana hidup mereka? Atau gereja ditutup, atau gereja dibakar. Waktu orang Kristen beribadah, di mana hidupnya? Hilang. Itu kita kesal banget. Mereka sembunyi semua. Mereka hanya sibuk memperjuangkan apa? Wah, kalau masalah pembagian hepeng, sibuk mereka. Tapi kalau masalah gereja, dibakar, ditutup, dihamba kita beri, nggak ada yang berani bunyi. Ya saya kira Bapak Ibu juga bisa merasakan ya, yang saya rasakan. Bapak Ibu juga bisa melihat apa yang saya lihat. Kasus yang kemarin. Sampai hari ini nggak ada politisi Kristen yang berani ngomong. Justru yang berani ngomong itu siapa? Orang Muslim. Contohnya siapa? Abu Jandal itu tuh. Dia paling keras berteriak.
lawan orang-orang Islam yang fanatik tersebut. Nah, maka kita harus mendorong mahasiswa itu, Bapak Ibu, jangan hanya beraninya masalah pembagian hepeng dan cuan. Kan mereka diizinkan Tuhan kan, harus berani juga berjuang karena aku. Kebangsaan artinya sara dan yakin bahwa umat Kristen adalah bagian dari satu bangsa dan sepenanggungan. Artinya politisi Kristen itu harus mengayomi semua orang, walaupun sukunya beda, agamanya beda. Setiap dalam menjalankan tugasnya sebagai politisi atau sebagai pejabat. Caranya jangan lakukan korupsi, jangan manipulasi fakta dan data kan gitu. Ya. Dan juga kesetia kawanan. Artinya memiliki empati terhadap semua orang tanpa pandang. Nah, sedikit saya singgung lagi Bapak Ibu, penting kita ajarkan kepada mahasiswa itu tentang etika politik orang Kristen. Ada aturannya sesuai firman Tuhan. Satu, pengakuan pada otoritas Allah. Artinya, Alkitab mengajarkan Allah sumber otoritas dalam pemerintah. Artinya pemerintah dan politisi Kristen harus menghormati, harus mengakui kehadiran Tuhan di dalam kepemimpinannya atau di dalam kekuasaannya. Kita ambil contoh Yusuf, Bapak. Yusuf itu politisi loh. Dia menjalankan kekuasaan sesuai dengan firman Tuhan. Waktu dia bisa menjadi penguasa dan politisi di Mesir. Dan dia mempergunakan posisinya sebagai penguasa, sebagai pemimpin, sebagai politisi di Mesir untuk melayani Tuhan dan juga membantu bangsa Mesir keluar dari kelaparan. Ini artinya pengakuan pada otoritas Allah. Yang kedua, panggilan untuk melayani. Yesus mengajarkan pemimpin sejati adalah pelayan. Artinya Bapak Ibu, politisi Kristen tujuan hidupnya untuk menjadi politisi adalah melayani Tuhan dan juga masyarakat. Bukan melayani kepentingan pribadi dan kelompok. Nah, sekarang ini yang lebih banyak kita temukan politisi Kristen apa? Sibuknya melayani dan memenuhi kepentingan dirinya, istrinya, anaknya, dan bahkan juga apa partai politiknya. Sehingga saya katakan tadi, kalau ada gereja yang diteror, gereja yang dibakar, diamuk, nggak muncul hidungmu. Berbeda dengan Nehemia. Waktu dia menjadi seorang pejabat di istana Persia, Iran sekarang. Dia menjadi gubernur Bapak Ibu. Di Yehuda. Nehemia memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem. Dan memulihkan kehidupan sosial dan keagamaan di Yehuda. Ia pemimpin yang kuat, berani melayani Tuhan serta masyarakat. Ini politisi-politisi yang punya panggilan jelas dari Tuhan dan juga punya tujuan untuk melayani Tuhan. Keadilan dan kasih. Ini juga bagian dari etika politik Kristen. Artinya, Alkitab menekankan pentingnya keadilan dan kasih dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Mika pasal 6 ayat 8. Artinya politisi Kristen harus berjuang untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang. Tanpa pandang bulu, agama, dan keyakinan suku orang itu sendiri. Jauh sosial harus dimiliki oleh setiap politisi Kristen. Yaitu apa? Menjadi garam dan terang. Menjadi berkat, menjadi solusi. Bukan sumber masalah. Maka politisi Kristen, pejabat Kristen harus memberikan dampak yang lebih baik kepada lingkungan sekitar. Janganlah dia terkenal karena korupsi. Jangan dia terkenal karena apa? Selingkuh. Tapi karena prestasi dong. Politisi Kristen harus punya integritas dan kejujuran. Dalam segala tindakan, dalam segala pemikiran, dalam segala yang apa yang dilakukan. Harus jujur dan transparan. Ambil contoh Daniel, Bapak Ibu. Di samping dia politisi, dia juga penasehat raja di Babel dan Persia atau Iran sekarang. Dan Daniel menolak kompromi. Walaupun dia diancam hukuman mati, dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi tetap dia memilih takut taat sama Tuhan. Luar biasa.
Kita punya banyak model, kita punya banyak contoh. Maka Bapak Ibu, informasi yang seperti ini harus kita bagi, harus kita dorong anak-anak jemaat-jemaat kita Bapak Ibu. Supaya mereka juga bisa menjadi pelayan Tuhan di dunia politik. Ya, nggak apa-apa. Jadi jangan juga kita takut nanti kalau jemaat saya jadi politisi, wah nanti mereka tidak tidak datang ke gereja saya. Ya, jangan berpikir begitu Bapak Ibu. Tapi kita harus dorong mereka kalau mereka jadi politisi, jadi saluran berkat kan itu menjadi garam kan. Dampaknya lebih besar. Walaupun ke gereja kita mungkin udah jarang-jarang kan, tidak apa-apa juga. Saya itu dengan satu kesaksian. Saya punya seorang murid ya di Papua. 5 tahun yang lalu dia terpilih jadi ketua DPRD. Saya lupa kotanya. Di Sorong, Sorong, Sorong. Dia terpilih menjadi ketua DPRD di sana. Dan saya ingatkan dia, pakai prinsip-prinsip Tuhan Tuhan ya, jangan korupsi, supaya Tuhan terus memberkati. Jujur ya. Lalu periode kedua dia nyalon, suaranya kurang, alias tidak lolos. Tapi saya ingatkan dia, kamu jangan pundungan sama Tuhan. Kamu sedang diproses Tuhan. Apakah engkau masih tetap setia mengasihi, mempercayai Tuhan, melayani Tuhan? Walaupun kesempatan ini Tuhan tidak berikan, tapi nanti Tuhan masih punya peluang berikan potensi bagi. Tetaplah layani Tuhan. Tetaplah layani masyarakat. Dan saya senang. Di media sosialnya saya lihat dia tetap konsisten melayani masyarakat. Mari Bapak Ibu kita dorong jemaat kita. Kita dorong orang-orang yang kita layani untuk masuk dalam dunia politik. Karena politik itu halal. Alkitabiah. Bahkan firman Tuhan berikan contoh. Tuhan Yesus berikan contoh. Para nabi menjadi teladan. Ditambah juga dengan para rasul. Tuhan Yesus memberkati.